Semuanya, selamat datang di konferensi investasi perikanan. Konferensi ini akan dilanjutkan dengan lelang. Menjual sumber daya ikan yang berharga. Setiap item dimulai dengan harga minimal 1 juta. 1 juta. Mereka benar-benar berlebihan. Minimumnya 1 juta. Bantuan ini, bagaimana seharusnya aku membantunya? Lelang hari ini akan menentukan lanskap masa depan industri budidaya ikan. Sumber daya ikan yang berharga ini kepada siapa akhirnya akan jatuh. Waktu habis. Saya menyatakan lelang dibuka. Tunggu sebentar. Miliarder. Dua saham Daxia. Li Jiacheng Dewa Saham Daxia. Li Jiacheng. Li Jia Ratu Industri Hiburan. Industri hiburan. Ratu Liu Jia Hei. Pangeran Minyak Anta. Bahkan keluarga kerajaan Alabai. Pangeran Minyak Anta telah tiba. Mohon maaf semuanya. Kami dengar bahwa Jensen memiliki 10 berharga benih ikan hidup untuk dijual. Kami secara khusus menyewa jet pribadi untuk datang dan membelinya. Mohon maafkan kami. Jadi mereka semua datang untuk membeli benih ikan. Ketiga konglomerat ini, setiap satu dari mereka adalah tokoh super besar di dunia investasi. Sepertinya lelang ini ditakdirkan jadi kasus serigala banyak daging sedikit dengan persaingan sengit. Semuanya, lelang resmi dimulai. Silakan lihat lot nomor 1. Yang pertama di lelang adalah sekantong yang terawat baik. Pakan ikan. Ini adalah pakan ikan asli dari sebelum polusi besar. Sungguh mengejutkan betapa terawatnya. Benda ini pasti bernilai jutaan kan. Sepertinya, Jensen memang memiliki banyak hal baik. Pakan ikan sekaliber ini sudah langka. Pakan ikan yang begitu bagus. Saya akan membelinya saja. Untuk memberi makan ikan yang baru saya beli, saya harus mendapatkannya. Ada apa ini? Pakan ikan juga dilelang. Barang ini, aku punya gudang penuh di rumah. Saya mengumumkan. Harga awal untuk lot nomor 1 adalah 1 juta. Astaga. 1 juta untuk sekantong pakan ikan. Siapa yang akan membeli itu? Saya menawar 1 juta. Tuan-tuan yang terhormat, butuh banget pakan ikan ini. Mohon berbaik hati semuanya. Tuan Muda Sam, yakinlah. Ambisi kami bukan di sini. Hal-hal ini, Anda bisa menawarnya. Terima kasih Senior Lee. Kalau begitu, saya juga akan menawar. Saya menawar 1,5 juta. 2 juta. 2,5 juta. Nona Jian, apa kau gila? Menghabiskan lebih dari 2 juta untuk membeli barang ini. Ini hanya sekantong pakan ikan. Tuan Zhou, ingin masuk ke industri perikanan. Pakan ikan adalah suatu keharusan. Lagi pula harga ini tidak mahal. Ini tidak mahal. Jiang Lin, apakah Anda bersaing dengan saya? Saya menawar 3 juta. 4 juta. 5 juta. Nona Jian, jangan menawar lagi. Itu tidak sepadan. Tapi saya sangat membutuhkannya. Bukankah kita mitra? Jika kau benar-benar menyukai pakan ikan, aku bisa memberimu beberapa, sebanyak yang kau mau. Percayalah padaku. Baiklah, saya percaya padamu. Saya menyerah. Nona Jian, saya kira Anda lebih percaya diri. Anda sudah menyerah. Betapa membosankan. Zhou, Kiven. Sepertinya wanita kayamu tidak terlalu cakap. Tuan Muda Sam benar-benar murah hati. Menghamburkan 5 juta untuk membeli pakan ikan ini. Generasi muda memang tangguh. Kayaknya tuan muda baru dari Jiangcheng bertekad untuk menjadi industri perikanan. Penguasa masa depan. Kalian berdua terlalu berlebihan. Bukan. Aku memberitahu kalian semua. Kalian semua di sini untuk bercandakan. Menghabiskan 5 juta. Benarkah itu yang kau banggakan? Tindakan bodoh seperti itu adalah sesuatu yang sebenarnya kau banggakan. Apa yang Anda katakan? Zhou Qifan, saya sudah terlalu lama menoleransi Anda. Aku tidak mengatakan sesuatu yang salah. Bukankah orang-orang sepertimu semuanya begitu bodoh? Bagaimana dengan 3 tahapan itu? Aku nggak anggap mereka sehebat itu. Kamu terlalu sombong. Ini pertama kalinya saya bertemu seseorang yang lebih sombong dari saya. Jangan gelisah. Harmoni adalah yang utama. Tidakkah kamu dengar? Dia meremehkan kita. Anak muda ini belum bergerak. Mungkin dia benar-benar kaya dan benar-benar meremehkannya. Apakah dia memiliki kekuatan atau tidak? Kita akan tahu sebentar lagi. Zhou Qifan, Anda tunggu saja.
Anda meremehkan saya bukan? Jika Anda tidak menawar satu pun barang hari ini, saya akan mencari seseorang untuk mematahkan kaki Anda. Baiklah semuanya, lelang berlanjut. Selanjutnya adalah item lelang lainnya. Saya menawar 3 juta. Selamat Tuan Mudasyan menang tawaran. 10 juta. 8 juta. Joran pancing yang baru saja dilelang. Jaring pancing dan pakan ikan setiap item berharga puluhan juta hingga ratusan juta. Bahkan jika terbuat dari emas, mereka tidak perlu semahal ini kan? Tuan Zhao, mungkin Anda tidak tahu. Dalam dunia investasi kita, ada pepatah. Jika bertani bisa menghasilkan uang, orang biasa bahkan tidak akan mampu membeli cangkul. Sekarang benih ikan begitu berharga. Barang-barang ini secara alami juga akan naik nilainya. Sepertinya investasi ini benar-benar permainan orang kaya. Cukup bicara untuk sekarang. Item grand final. Benih ikan akan segera dipersembahkan. Aku hanya tidak tahu jenis benih ikan apa yang akan dilelang. Sekantong pakan berharga 5 juta. Mungkinkah itu semacam paus biru atau hiu putih besar? Bapak-bapak dan ibu-ibu, selanjutnya adalah item lelang terakhir, 10 benih ikan. Harga awal, 1 miliar. Tidak bisa dipercaya. Ikan mas kecil. Pakan ikan 5 juta sekantong. Sudah cukup keterlaluan. Ikan mas kecil ini harganya 100 juta satu-satu. Tuan Zhao, sebagian besar ikan yang tersisa di pasar sekarang berasal dari varietas yang berbeda, membuatnya sulit untuk dibiarkan. 10 ikan ini semuanya dari varietas yang sama. Jadi kemungkinan untuk membiarkannya tinggi. Nilai masa depannya tak terukur. Tapi belum tentu 100 juta per ekor kan? Mungkin lebih dari 100 juta. Bapak-bapak dan ibu-ibu, 10 benih ikan ini dapat dijual secara terpisah. Berdasarkan harga satuan, penawar tertinggi menang. Lelang sekarang dimulai. Semuanya. Harta karun seperti itu langka. Li yang rendah hati ini akan rugi kalau tidak terima. Saya akan menawar 1 miliar untuk 5 item. Benar-benar layak menjadi dewa saham. Harga langsung melonjak menjadi 200 juta per item. Saya menawar 600 juta untuk 3 item. Baiklah, ada tawaran lagi. Kalau begitu saya mengumumkan. Selamat kepada Bapak Li karena memenangkan 5 item. Pangeran Anta memenangkan 3 item. Benar-benar 3 konglomerat dunia investasi. Sekarang hanya tersisa 2 yang terakhir. Ini buruk. Jika kita tidak menawar, sekarang mereka akan hilang. Saya akan menawar 300 juta untuk memenangkan 2 sisanya. Aku akan menawar 350 juta. Nona Jiang. Nona Jiang, jika kau tidak mampu jangan membelinya. Itu benar-benar tidak sepadan. Nona Jian, sepertinya keluarga Jian akan pulang dengan tangan kosong. Bukankah Anda tadi penuh percaya diri? Silakan ajukan tawaran Anda. Saya akan menawar 400 juta untuk memenangkan 2 sisanya. Ini semua aset keluarga Jiangku. Betapa beraninya. Aku menyerah. Baiklah. Selamat Nona Jian menang 2 item terakhir. Bahkan jika keluarga Jian, apa gunanya memenangkan 2 barang yang tersisa? Uang keluarga Jian sudah habis. Mereka telah menderita pukulan besar. Akan sulit bagi mereka untuk pulih. Biarkan bocah Zhao Qifen itu sombong. Keluarga Jin telah jatuh. Mari kita lihat siapa yang akan dia ikuti sekarang. Baiklah, selamat Nona Jian. Nona Jian, silakan naik panggung untuk bayar. Tunggu. Tidak perlu lagi. Kami tidak menginginkan kedua ikan ini lagi. Tuan Zhao, apa yang Anda lakukan? Nona Jiang, beberapa ikan mas kecil ini bahkan tidak cukup untuk semangkuk cabai tumis. Apa mereka benar-benar semahal itu? Jangan tertipu oleh tipuan mereka. Zhao Qifen, beraninya Anda ganggu ketertiban sini. Apakah Anda mencari mati? Diam. Anda. Aku sudah tahu semuanya. Kalian semua hanya menipu orang. Tuan, item lelang kami semuanya berdasarkan harga pasar. Adil untuk semua tua dan muda. Jika Anda tidak menawar, tolong jangan ganggu orang lain. Adil untuk semua muda dan tua. Sudahlah. Meskipun aku bukan orang kaya, aku masih punya ribuan bibit ikan. Nona Jiang, jika kau benar-benar menyukainya, aku bisa memberikannya padamu. Tidak perlu membelinya. Aku beritahu kau. Dia laki-laki. Dia orang tua. Mereka semua penipu.
Beraninya kamu menyebut kami penipu. Lihatlah kalian. Aku tidak tahu dari mana kalian menyewa kostum aneh itu. Berdandan seperti Samet. Jika bukan penipu lalu apa kalian? Syamati. Apa itu Syamati? Lancang. Zilkifan. Kau terlalu sombong. Konferensi ini bukan tempat untuk bertindak sembarangan. Ingatlah Sang Hongwei. Kau menipuku waktu itu. Sekarang kau ingin menipu Nona Jiang juga. Nona Jiang. Waktu itu mereka bersekongkol untuk menipu tanah keluargaku. Sekarang beberapa dari mereka itu bahkan ingin bersatu dengan para Samete ini untuk menipumu. Mereka menjual bibit ikan murahan seharga ratusan juta. Ini keterlaluan. Kau memfitnahku. Pembawa acara dia memfitnahku. Dia di sini sengaja membuat masalah. Benar sejak lelang dimulai. Dia terus-menerus menyela. Dia bahkan berbicara tidak sopan kepada 3 taipan bisnis terkemuka. Menurutku, dia melakukannya dengan sengaja. Dan aku sengaja melakukannya. Memangnya kenapa? Kau berani menipu orang, tapi kau tidak berani membiarkan orang bicara. Pengawal, tangkap dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Tuan Zhao. Lepaskan dia. Tuan Zhao tidak bermaksud begitu. Saya minta maaf kepada Anda atas namanya. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang adil. Nona Jiang mereka datang untuk investasi. Semuanya disertifikasi oleh internasional. Yayasan ikan. Jika Tuan Zhao tidak bisa tunjukkan kartu identitas, maka kami hanya bisa menanganinya sesuai aturan. Kartu. Apa itu? Kartu. Ini kartu hitam identitas kini. Pembawa acara. Ambil kartu saya dan coba. Biarkan Tuan Zhao melihat dengan jelas. Baiklah, kami akan lakukan seperti senior Li bilang. Tidak bisa dipercaya. 50 miliar. Seperti yang diharapkan dari dua saham Daxia. Inilah kekuatan ketiga konglomerat. Dua saham. Dengan sumber daya keuangan yang melimpah. Hanya ini yang memenuhi syarat seseorang untuk jadi taipan top di konferensi investasi. Zilkifan, apa kau melihat dengan jelas? 50 miliar. Bisakah kau menunjukkannya? Dia hanya orang yang menyedihkan. Dia bahkan tidak tahu apa itu kartu identitas. Menurutku, kakinya harus dipatahkan dan dia harus diusir. Tunggu. Lepaskan. Apa yang kau bicarakan? Bukan ini kan? Siapa yang kau coba tipu dengan kartu palsu? Tunggu. Ini sepertinya kartu asli. Pembawa acara. Ambin dan geseklah. Baiklah. Kau hanya punya 100 yuan. Presiden, Saya benar-benar tidak menyangka. Jiangshan kecil ini akan punya taipan budidaya ikan seperti Bapak Zhao. Berkat dia, misi saya terlampaui 100 kali lipat. Kalau begitu, saya berutang budi besar padanya. halo. Baiklah, aku tahu. Presiden darurat. Kartu emas Tuan Zhao baru saja digunakan. Tapi sistem backend kami belum memasukkan nilai kekayaannya ke dalam database. Apel. Tuan Zhao adalah target perlindungan utama yayasan kita. Bagaimana kesalahan seperti ini bisa terjadi? Sampaikan perintahku, segera perbarui informasi akun Tuan Zhao. Ya, Tunggu. Aku akan tetap pergi ke sana sendiri dengan beberapa orang. Pergi. 100 yuan. Sudah ku bilang. Zhao, Kiven, kamu hanya orang miskin. Sayang sekali. Saya kira manat lain telah muncul di dunia investasi. Saya tidak menyangka hasil seperti ini. Sungguh mengecewakan. 3 taipan. Serahkan ini padaku. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ini, aku. Berhenti. Lihat. Nilai kekayaan Tuan Zhao telah berubah. Aku tidak mungkin salah lihat kan? Nilai kekayaan Zhao Kiven. Ada tambahan 0. 1 0 lagi ditambahkan. Dan itu masih terus bertambah.
708090. Masih bertambah. 1 triliun. Berapa banyak uang itu? Zhao Qifen hanya seorang pedagang kecil. Bagaimana dia bisa punya aset sebanyak itu? Tidak mungkin. Pasti ada yang salah di suatu tempat. 1 triliun. Sepertinya, kami benar-benar salah menilainya. Dengan status Tuan Zhao. Bahkan mengambil alih seluruh konferensi investasi dan mengontraknya akan menjadi masalah skala. Aku sebenarnya hampir menyinggung seorang taipan miliarder. Keamanan. Cepat mundur. Tunggu. Kalian semua telah tertipu. Tuan Muda Shang, itu jelas terpampang di layar besar. Bagaimana mungkin itu palsu? Semuanya. Ini tidak masuk akal. Pikirkanlah. 1 triliun. Kau bisa membeli negara kecil dengan itu. Dia. Industri macam apa yang dia butuhkan untuk menopang kekayaan 1 triliun yuan miliknya? Kau ingin tahu? Akan ku beritahu. Presiden, Tuan Li, Tuan Liu, dan Pangeran Anta. Kalian bertiga ada di sini semua. Presiden Shongkou akhirnya tiba. Kami menangkap penipu yang mencuri identitas, menyamar sebagai seseorang. Apakah Anda merujuk pada Tuan Zhao? Ya, itu dia. Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Nilai kekayaan Tuan Zhao adalah asli. Benarkah? Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki aset sebanyak itu? Jika Anda masih tidak percaya, maka buka mata Anda lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Semuanya ikan. Ikan-ikan berharga ini semuanya berasal dari kolom ikan Tuan Zhao. Ikan-ikan seperti ini masih ada 10.000 ekor. 10. Begitu banyak ikan. Tidak berlebihan jika menyebutnya raja ikan. Sejujurnya, bukan hanya ini, tetapi juga yang ada di lelang hari ini. 10 anakan ikan kecil itu juga ditangkap dari kolom ikan Tuan Zhao. Apakah kalian semua masih berani mempertanyakan identitas Tuan Zhao? Tuan Zhao, salahku tidak bilang kamu sebelumnya. Dan secara pribadi, menjual untukmu 10 anakan ikan kecil itu tanpa diduga. Itu menyebabkan keributan besar. Aku benar-benar minta maaf. Jadi ikan-ikan ini dicuri dari kolam ikanku. Sudah cukup kau berbohong, tapi kau pakai ikanku buat menipu. Itu sudah keterlaluan kan? Ini jelas sebuah lelang. Bagaimana Tuan Zhao bisa dituduh melakukan penipuan? Apakah Anda belum menyadarinya? Mengingat status Tuan Zhao, dia bahkan tidak akan peduli dengan jumlah uang sekecil itu. Zhao Qifen. Tuan Zhao, keranjang ikan dewasa Anda, tolong jual padaku. Baiklah, aku mohon padamu. Aku bersedia menawarkan 10 ladang minyak di Alabai sebagai gantinya. Dan aku, Raja Ikan. Aku bersedia menawarkan 30 selebriti puncak Hollywood di bawah kontrak untuk ditukar dengan 10 ikan ini. Saya juga bersedia dengan saham dari 10 perusahaan keuangan untuk ditukar dengan 10 ikan Anda. Mohon jangan meremehkannya. Kalian terbawa suasana saat akting. Hanya beberapa ikan ini. Apa mereka pantas dibanggakan seperti ini? Ini? Tuan Zhao, dia bahkan tidak peduli dengan aset kami. Ini semua salah kalian berdua. Beraninya kau menghina Raja Ikan. Tidak. Berani menyinggungnya. Tidak. Penjaga, lucuti mereka berdua. Dan usir mereka. Tolong. Tuan Zhao, tak menyangka Anda setangguh ini. 3 taipan investasi berkoneksi luas. Memanggil Anda Raja Ikan. Nona Jiang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku bukan raja ikan manapun. Aku hanya penjual ikan. Ngomong-ngomong, Nona Jiang, bukankah kau ingin bibit ikan? Biar aku berikan padamu saja. Tidak. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Lagi pula, saya sudah menerima pakan ikan Anda. Bukankah kita mitra? Lagi pula kau membantuku hari ini. Jadi aku harus menunjukkan rasa terima kasihku. Baiklah, kalau begitu. Ngomong-ngomong, sebenarnya saya butuh bantuan Anda. Ada apa? Katakan saja padaku. Saya ingin meminta Anda untuk berpura-pura menjadi pacar saya. Dan ikut saya menemui ayah saya. Apa? Saya tahu ini sangat lancang. Tapi, saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Saya sedang dikejar oleh seorang tuan muda kaya. Dari keluarga kaya. Jika saya tidak menemukan perisai, ayah saya akan memaksa saya menikah. Mengerti. Jangan khawatir. Serahkan padaku. Paman Jian, aku di sini. Tang Yun ada di sini. Paman Jian. Feng Tengyun Tuaris Truk Longteng.
Hari ini ulang tahunmu. Aku sengaja ajak 3 teman sekelas menjengukmu. Halo Paman. Halo Paman. Teng Yan, kau sangat perhatian. Xiao Li, aku juga membawakanmu hadiah. Terima kasih, saya tidak membutuhkannya. Xiao Li, perhatikan sikapmu. Maafkan kekasaranku. Ayah, hadiahnya. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Karena saya sudah punya pacar. Pacar, Xiaolin, dari mana anak ini berasal? Begini dia. Dia tidak pantas. Untuk Xiao Li, sama sekali. Ayah, ini pacar saya, Zhao Qifan. benar. Halo Paman. Baiklah, karena kalian sudah di sini. Masuklah. Ayo pergi. Paman, jadi ini adalah Hotel Raja Ikanmu. Raja Ikan yang terkenal itu. Ya benar. Raja Ikan ini. Aku menangkapnya secara kebetulan saat aku masih muda. Sejak aku memilikinya, bisnisku menjadi berkembang pesat. Setelah membeli hotel ini, aku menempatkannya di sini. Sebagai Raja Ikan penjaga tempat ini. Ikan yang indah sekali. Ini pertama kalinya aku melihat ikan hidup. Dan warnanya emas. Tak ternilai harganya. Tepat sekali, seseorang pernah menawarkan 1 miliar untuk membelinya. Tapi aku menolak. Jiao Fan, lihatlah Raja Ikanku. Dan berikan komentarmu. Paman Jian, mereka bilang ikan mas bisa berubah menjadi nage. Terlebih lagi, ini adalah ikan mas emas. Aku percaya bahwa masa depan keluarga Jian dengan Raja Ikan ini yang memimpin pasti akan berjalan lancar dan kemakmuran akan melimpah. Terima kasih atas kata-kata baik Anda. Anak muda, Anda juga beritahu saya, apa pendapat Anda tentang Raja Ikan saya? Qifan, katakan saja. Menurutku, itu bagus. Bagus kan? Apa sebenarnya yang membuatnya bagus? Beritahu aku. Bagus karena sangat gemuk. Gemuk. Ya. Untuk membuat sup. Pasti enak. Apa yang kukatakan? Semuanya benar. Keluargaku menjual makanan laut. Enak atau tidak, aku bisa tahu sekilas. Xiao Li, apakah ini suami baik yang kau temukan? Baiklah. Semuanya masuklah. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Memang cukup gemuk. Ayo duduklah. Paman Jian, hari ini adalah ulang tahunmu. Aku memberimu naga emas. Semoga kau makin sejahtera. Aku memberimu mobil BMW. Semoga kau sukses segera. Terima kasih. Yang mereka berikan adalah emas dan mobil mewah. Kenapa ayahmu sepertinya tidak tertarik? Hal-hal yang biasanya terlihat setiap saat. Ayah saya tidak akan tertarik. Lalu, apa yang menarik perhatiannya? Paman Jian, setelah mengetahui ini ulang tahunmu, aku mengerahkan cukup banyak koneksi dan sengaja habiskan banyak uang untuk membelikanmu ikan asin kering premium. Ini benar-benar harta karun. Astaga. Ini benar-benar ikan asin. Tidak hanya itu, ini adalah ikan asin yang telah diawetkan selama 10 tahun. Aku tidak pernah menyangka, seumur hidupku, aku akan benar-benar melihat harta karun langka seperti itu. Tuan Muda Fan, bisakah aku menciumnya? Tentu saja. Ini, bau ini sangat otentik, seperti yang diharapkan dari ikan asin tua. Tuan Muda Fan, kau benar-benar perhatian. Paman, Jiao Fan, ikan yang kau berikan padaku ini terlalu berharga. Aku hampir malu menerimanya. Paman kau terlalu baik. Sejujurnya padamu, aku selalu memiliki perasaan khusus terhadap Xiao Lin. Hanya memanfaatkan perjamuan ulang tahunmu hari ini, aku ingin melamar pernikahan dengannya. Ikan asin kering ini melambangkan keinginanku untuk dengan tulus menikahi Xiao Lin. Ini luar biasa.
Tuan Muda Fan benar-benar pria yang setia dan baik. Dari hadiah ini, seseorang bisa melihat perasaannya terhadap Xiaolin, kasih dan kesetiaan mendalam. Tidak mungkin. Ini wujud kasih dan kesetiaan mendalam. Menurutku baunya cukup menyengat sih. Seperti sepasang kaki bau yang belum dicuci selama 10 tahun. Kau seorang penjual makanan laut tidak tahu apa-apa. Ikan asin tua ini diawetkan dengan sangat sempurna dan sangat kaya rasa. Dalam hal nilai, setidaknya setara dengan ginseng liar berusia seabad atau Maotai berusia 50 tahun. Tepat sekali. Sangat bodoh. Xiao Fan, aku tahu kau menyukai Xiaolin, dan aku mendukungmu. Tapi kalau soal perasaan, itu tergantung pada pikiran Xiaolin sendiri. Ayah, saya punya pacar. Jadi kenapa, kalau kau melakukannya? Kau belum menikah kan? Tidak mungkin. Satu ikan asin, dan ayah mertua sudah beres. Jika aku tahu lebih awal, aku juga akan membawa 2. Tuan ini, Tuan Zhao Kan. Karena Paman Jiang sudah mengatakannya, maka tolong jangan pedulikan aku. Mengejar Xiaolin. Aku bilang kau benar-benar tidak tahu malu. Kau hanya memberi ikan asin bau. Kau hanya ingin dengan benar dan percaya diri merebut pacar orang lain. Kau benar-benar tidak tahu malu. Omongan macam apa itu? Paman Jiang sudah setuju. Kalau kau punya nyali, kau beri hadiah juga. Baiklah, aku akan memberikannya. Bukankah itu hanya ikan? Halo. Kirimkan beberapa ikan untukku. Baiklah Tuan Xiao, bolehkah saya bertanya? Ada syarat khusus untuk ikannya? Persyaratan. Tidak ada persyaratan khusus. Menurut ikan dari Hotel Raja Ikan, kirimi aku sekitar 10 atau 8. Baiklah Tuan Xiao. 10 atau 8 katanya. Kenapa tidak sekalian saja 100? Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata. Menjual ikan membuatmu begitu sombong. Apakah keluargamu beternak ikan atau bagaimana? Cara kalian semua bicara sungguh menarik. Kalau aku tidak beternak ikan, apa yang akan aku jual? Masih berpura-pura ya? Xiaolin, pacarmu ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Itu tidak persis. Bagaimana mengatakannya? Aku memang dengar kemarin bahwa Jiang Cheng mengumumkan seorang raja ikan dengan aset triliunan. Itu benar-benar mengejutkan seluruh kota. Mungkin dia adalah raja ikan yang terkenal itu. Kamu bicara tentang semalam. Konferensi investasikan. Benar sekali. Aku adalah raja ikan itu. Xiaolin, apakah ini orang yang kau temukan? Kau sengaja bikin aku marah. Ayah, Kifan dia tidak sengaja melakukannya. Berhenti bicara. Baiklah, mari kita makan dulu. Kifan, Anda seharusnya tidak menyombongkan diri. Meskipun Anda adalah raja ikan, Anda tetap tidak bisa mendapatkan ikan mas koki emas. Lagi pula untuk jenis raja ikan yang bisa berubah warna. Bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan 10 sekaligus? Ayah saya sepertinya marah. Kalau begitu, Anda sebaiknya bersembunyi sebentar. Sembunyi. Di mana aku akan bersembunyi? Ayah, Kifan juga baru pertama kali ke sini. Kalau begitu, biarkan dia pergi memesan hidangan dulu. Itu ide yang bagus, Paman Jiang. Dia mungkin juga baru pertama kali ke sini, di tempat semewah ini. Biarkan dia keluar, dan memperluas wawasannya dengan benar. Apa hebatnya itu? Paman Jiang, keterampilan memasakku lebih baik daripada koki utama hotel sekalipun. Bagaimana kalau kamu tidak memesan? Aku sendiri yang akan pergi dan membuatkan hidangan untukmu. Baiklah, silakan. Baiklah. Pergi-pergi. Tuan Zhao, Nona Jiang minta aku bantu masak. Apa yang Anda butuhkan? Itu dapurmu. Apakah kamu punya ikan? Ikan? Apakah Anda bercanda? Bagaimana mungkin ada ikan di dapur ini? Hotelmu sungguh miskin. Kamu bahkan tidak punya ikan. Tuan Zhao, makhluk ilahi yang berharga seperti ikan selalu ditempatkan di aula utama, di tempat yang paling mencolok, di Sembar. Aula utama. Ya, Aku mengerti. Aku akan menggunakanmu untuk menjamu ayah mertuaku. Aneh,
Kenapa Qifen belum kembali? Xiaoli, apa yang kau pikirkan? Bagaimana bisa kau bersama seseorang seperti Zhao Qifan? Apa salahnya saya bersamanya? Saya menyukainya. Itu pilihan saya. Pria seperti dia, sebagai teman sekelas lama, aku harus memberitahumu. Orang miskin seperti dia, mungkin mengincar penampilanmu dan uangmu. Kau tidak boleh termakan itu. Jangan bicara tentang dia seperti itu. Xiaoli, kami melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Betul sekali Shaolin. Bagi kita para gadis, yang terpenting adalah menilai orang. Orang seperti dia, jika kamu bersamanya, itu seperti bunga segar yang tertancap di kotoran sapi. Tuan muda Feng jauh lebih baik, tampan dan kaya. Lagi pula, baik tampilan maupun asal keluarga. Kalian berdua sangat cocok. Supnya datang. Semuanya terima kasih sudah menunggu. Aku menyuruhmu pergi memesan hidangan. Tapi kau sangat lambat dan bertele-tele. Apakah kau mencoba membuat kami kelaparan? Tepat sekali. Lihat apa yang kau buat. Sekilas terlihat tidak menggugah selera. Tidak mungkin. Semua orang yang sudah mencicipi masakanku mengatakan itu enak. Baunya sangat harum. Sup macam apa ini? Bagaimana bisa baunya begitu harum? Sayang sekali kalian orang kaya. Masih mengaku sudah banyak bepergian dan berpengetahuan luas. Namun, bahkan tidak tahu ini. Tebak sendiri. Ini? Bisakah kau tahu ini apa? Aneh sekali. Sudah bertahun-tahun kujalankan hotel. Aku sudah coba banyak hidangan lezat. Tapi hidangan yang satu ini memiliki aroma yang memabukkan. Tidak seperti apapun yang pernah kucium. Xiao Xiao, bolehkah aku mencicipinya? Tentu saja paman. Paman. Ayah, Bagaimana rasanya? Lezat. Benar-benar lezat. Tidak mungkin. Makanan anak apa yang mungkin bisa dia buat? Biarkan aku mencobanya. Memang lezat. aromanya memikat. Dan rasanya sangat segar. Ini sama sekali tidak setara daging babi sapi atau domba. Orang kaya ini benar-benar bodoh. Bahkan belum pernah mencicipi sup ikan. Qifen, sup apa sebenarnya ini? Bagaimana bisa begitu ajaib? Bukankah ini hanya sup ikan biasa? Kamu bahkan tidak bisa mencicipi ini. Apel. Sup ikan. Ini benar-benar sepertinya memiliki sentuhan ikan itu. Anak ini masih master sejati dengan kemampuan tersembunyi. Aku tidak percaya ikan seharga 100 juta. Dia berhasil mendapatkannya untuk dibuat sup. Tidak mungkin. Setiap ikan hidup yang ada, tunduk pada pengawasan Yayasan Ikan Internasional. Apalagi membunuhnya untuk dimakan. Bahkan membeli satu, membutuhkan melalui lapisan prosedur. Dari mana kau mendapatkan ikan itu? Bukankah ini hanya membunuh ikan? Mengapa begitu merepotkan? Aku baru saja membunuh satu di dekat sini. Berhenti berbohong. Di mana ada ikan di dekat sini? Bukankah itu hanya yang di lobi? Apel. Kau merebusnya. Ya, Ya Raja Ikanku. Ayah, Ikanku. Paman Jiang. Raja Ikanku. Baiklah. Zhao Qifan. Kau bahkan berani memasak Raja Ikan. Dari Hotel Raja Ikan. Kau benar-benar gila. bukankah itu hanya satu ikan? Apakah kamu benar-benar perlu bereaksi sekuat itu? Paling buruk, aku akan memberimu satu. Memberi seekor Raja Ikan senilai 1 miliar. Satu-satunya di dunia. Apa yang akan kau berikan? Semuanya sudah berakhir sekarang. Tanpa Raja Ikan Hotel Raja Ikan. Kerugiannya jauh lebih dari 1 miliar. Karena dia, keluarga Jiang, mungkin akan benar-benar bangkrut. tepat sekali Shaolin. Sudah kubilang sejak lama, jangan bergaul dengan orang seperti dia. Jangan khawatir semuanya, aku sudah minta orang lain kirimkan. Sedang dalam perjalanan, bukankah aku baru saja membunuh satu? Aku akan menggantinya dengan 10. Masih mencoba berdebat. Aku rasa kau mencoba untuk melarikan diri dalam kekacauan. Tangkap dia. Lepaskan. Zhao Qifan, kau telah menyebabkan kekacauan besar. Dan kau masih berani lari. Jangan khawatir Paman Jiang. Aku akan memastikan dia menerima hukuman yang paling berat. Dia akan membusuk di penjara. Tidak ada gunanya. Raja Ikan sudah tiada. Apa gunanya menghukumnya? Mungkinkah langit ingin menghancurkan keluarga Jiangku? Yayasan Ikan Internasional. Presiden Xiongsun. Atas perintah Raja Ikan, aku datang untuk mengantarkan ikan. Yayasan Ikan Internasional. Presiden Xiongsun. Bagaimana kau bisa datang? Presiden Xiong.
Ini adalah orangnya, yang merebus Raja Ikan dari Hotel Raja Ikan. Kau harus benar-benar menghukumnya. Apel, ikan rebus, Tuan Zhao, merebus Raja Ikan. Dia orangnya. Dia terlalu sombong. Jika sudah dimasak, biarkan saja dimasak. Presiden Shom, tidakkah kau akan menghukumnya? Mengapa aku harus menghukumnya? Tuan Zhao, tentu saja mampu membayar ganti rugi. Presiden Shom, mengapa kau datang? Aku dengar. Tuan Zhao, membutuhkan beberapa ikan hias. Jadi aku segera memilih beberapa ikan mas koki kecil kualitas terbaik dari inventaris kami dan mengirimkannya ke Hotel Raja Ikan Anda. Ini adalah ikan mas koki. Apa? Ikan mas? Itu bahkan lebih berharga daripada koi emas, spesies mutasi. Ini tidak mungkin. Ikan mas koki. Bukankah mereka sudah punah? Saat ini mereka tak ternilai harganya dan tidak tersedia di pasar. Dengan uang pun tak bisa dibeli. Ikan-ikan ini, semuanya gratis. Untuk Hotel Raja Ikan Anda. Tuan Jiang, mohon terimalah. Benarkah? Presiden Shom, atas nama keluarga Jiang kami, terima kasih kau telah menyelamatkan hidupku. Tolong jangan berterima kasih padaku. Jika kau harus berterima kasih kepada seseorang, maka berterima kasihlah kepada Tuan Zhao. Ya, benar-benar adalah milik keluarga Jiangmu. Dermawan, atas nama keluarga Jiang kami, aku berterima kasih dermawan kami. Tidak perlu sungkan. Ini salahku. Aku seharusnya tidak menilai orang dari penampilan mereka dan salah memahami niat baikmu. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menjaga Hotel Raja Ikan ini terjebak dalam caraku sendiri dan tidak mampu beradaptasi, yang menyebabkan kemunduran bertahap keluarga Jiang. Kau merebus Raja Ikan adalah pengingat bagiku. Tak ada pembangunan tanpa penghancuran. Jadi apa? Ya ada. Xiao Xiao, lihatmu. Aku mengerti. Aku telah memutuskan bahwa Zhao Qifan mulai sekarang akan menjadi menantu keluarga Jiang kami. Aku mengumumkan bahwa Hotel Raja Ikan akan diberikan kepadanya. Apa? Hotel bintang 5 sebesar itu diberikan kepadaku. Ya, Paman Jiang. Kau bertindak bodoh. Kau tidak memilihku dan menjadikan penjual seafood menantumu. Xiao Feng, aku mengerti perasaanmu. Tapi perasaan tidak bisa dipaksakan. Baiklah. Jadi aku hanya figuran saja. Paman Jiang, maka krisis keluarga Jiangmu. Biarkan ini. Penjual makanan laut. Ayo pergi. Xiaolin Paman Jiang, kamu secara khusus memintaku untuk tinggal. Apakah ada yang salah? Qifan, cepat duduk. Duduklah dulu. Qifan, jujur saja padamu. Keluarga Jiang kini diterpa konflik internal dan eksternal. Kami punya masalah besar. Investasi kami tidak hanya gagal, tapi Fang Tengyon juga mengincar kami dengan serakah. Memakai pernikahan sebagai dalih untuk menelan aset keluarga Jiang kami. Aku harap kamu bisa membantu kami, membantu keluarga Jiang kami mengatasi kesulitan ini. Tapi aku tidak punya kemampuan khusus. Selain pasokan ikan yang tak ada habisnya, aku tidak punya apa-apa lagi. Xiao, kamu belum menyadari bahwa kamu sekarang memiliki triliunan. Kau Raja Ikan yang sekaya negara. Raja Ikan. Raja Ikan apa? Paman Jiang, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka hanya mencoba menakut-nakuti orang. Xiao, apakah kamu tahu berapa harga pasar ikan saat ini? Tentu saja aku tahu itu. Cuma 89 yuan kan? Lihat. Ringkasan Wall Street hari ini. 100 perusahaan budidaya ikan baru terdaftar di NYSE. Harga transaksi terbaru untuk ikan. Ikan mas, 110 juta per ikan. Ikan tawes, 130 juta per ikan. Merasakan obsesi yang kuat. Dunia telah berubah. Lingkungan laut memburuk dengan cepat. Populasi ikan berkurang tajam 99,99%. Ikan telah menjadi sumber daya langka global. Jadi ikan sudah menjadi sumber daya langka. Kalau begitu lebih dari 10.000 ikanku. Bukankah itu akan membuatku orang terkaya di dunia? Ya, Paman Jiang Xiaolin, jangan khawatir. Mulai sekarang urusan keluarga Jiang ada padaku. Ruang rapat kamar dagang keluarga Jiang. Presiden Jian, Anda memanggil kami untuk rapat. Jadi cepatlah beritahu kami ada apa. Kami semua sangat sibuk, semuanya. Saya punya kabar baik untuk kalian semua. Saya telah mengundang seorang mitra untuk kamar dagang kita. Dengan partisipasinya, saya percaya ikan kita, masalah penyakit, akan segera teratasi. Dia penjual di jalanan bukan? Jiang Tiangxian, apakah Anda mengira kami bodoh? Semuanya. Apakah kalian memiliki kesalahpahaman tentang Tuan Zhao?
Dia sangat cakap. Cukup. Latar belakangnya. Tuan Muda Feng sudah memberitahu kami. Seorang penjual lusuh. Apakah dia layak menjadi mitra kamar dagang kita? Presiden Liu, apa maksud Anda dengan itu? Apa maksudku? Kami sudah memutuskan. Kami secara kolektif menarik diri dari kamar dagang untuk menjadi mitra Tuan Muda Feng. Semuanya bukankah begitu? Ya, masalah keluarga Jian belum teratasi. Ikan kami. Jika ini berlarut-larut, mereka semua akan mati. Setuju. Hanya Tuan Muda Feng yang bisa membawa kita menuju kejayaan. Apakah kalian semua sudah membicarakan ini sebelumnya? Anda sudah keterlaluan? Ketika ikan-ikan itu sakit, kalian semua memohon keluarga Jiang kami untuk mendanai solusinya. Keluarga Jiang sedang bermasalah. Kalian semua berbalik melawan kami. Nona Jian. Bukan begitu. Kami gabung kamar dagang Jian untuk bekerja sama dalam budidaya ikan dan mencapai keuntungan bersama. Sekarang dana kamar dagang terus menurun. Ikan kami sakit dan mereka tidak bisa mendapatkan perawatan, bahkan tim medis. Budidaya ikan telah dibajak. Jadi apa yang Anda sarankan kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tim inti budidaya ikan keluarga Jian, kapan mereka dibajak? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Akulah yang membajak mereka. Mohon maaf, Paman Jian. Tim budidaya ikan Anda secara kolektif membelot. Saya tidak sempat memberitahu Anda. Mohon maafkan saya, Feng Tangyon. Halo Tuan Muda Feng. Kalian berdua. Keputusan kalian untuk bergabung denganku adalah keputusan yang bijak. Saya telah merekrut dengan gaji tinggi seorang ahli top di bidang budidaya ikan. Dengan dia di sini, ikan kalian pasti akan sembuh. Semuanya. Jiang Bowen, doktor filsafat biomedis. Saya Jiang Bowen. Ivilik. Doktor filsafat biomedis. Saya belajar di bawah Profesor Fenoiman. Profesor Fenoiman. Dia adalah satu-satunya dokter di Amerika Serikat. Pakai metode budidaya ikan pernapasan miliknya. Memenangkan hadiah Nobel Biologi seorang profesor Amerika. Dia adalah murid profesor itu. Bukan hanya itu. Jiang Bowen bukan murid biasa. Dia adalah murid langsung Profesor Fenoiman. Metode budidaya ikan pernapasan buatan ditemukan olehnya dan profesor itu bersama-sama. Itu baru namanya keahlian. Tuan Jiang, ikan titipan kami pada Anda. Mereka terselamatkan. Memang harus Tuan Muda Feng yang bisa mengundang profesional yang begitu cakap. Tidak seperti keluarga Jiang mengundang malu lewat badut. Ayah, Feng Tingyun, kali ini Anda telah membayar harga yang begitu mahal. Sepertinya Anda bertekad untuk menjatuhkan keluarga Jiang kami. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Bahkan doktor filsafat biologi paling otoritatif di dunia mengikuti mereka. Keluarga Jiang akan kesulitan menghadapi ini. Doktor filsafat biologi macan, apa kamu ini? Budidaya ikan butuh pernapasan buatan. Bukankah ini lelucon? Beraninya kau, berani meragukan teknik budidayaku. Akan ku beritahu, aku pernah mengikuti guruku. Lihat 3 eksperimen di seksi ikan. Hak apa yang kau miliki untuk membahas biomedis denganku di sini? Kau pikir kamu sangat profesional? Kamu baru membedah 3. Biar ku beritahu. Aku sudah membunuh tidak kurang dari 10.000 ikan. Atau setidaknya 8.000. Jika itu yang kamu katakan, maka yang disebut gurumu itu bahkan tidak punya hak untuk menjadi asistenku. Sombong. Betapa berharganya ikan hidup. Guruku bisa membedah 3. Hanya dengan izin khusus dari Presiden Amerika Serikat. Hak apa yang kau miliki untuk membedah 10.000? Zhao Qifei, jika kau bodoh bicaralah lebih sedikit. Hak apa yang kau miliki untuk menghina ahli yang kuundang? Bukan. Aku bilang teknikmu tidak cukup bagus. Mengapa aku tidak bisa mengatakan itu, Paman? Aku pikir yang disebut doktor filsafat biologi ini adalah penipu. Terlalu sombong, Tuan Muda Feng. Orang ini menantang otoritas saya. Saya tidak bisa mentolerirnya. Saya ingin bersaing dengannya. Bersaing? Ya, baiklah. Sempurna. Semua bos dari kamar dagang ada di sini hari ini. Kalau begitu biarkan semua orang melihat. Di bidang budidaya ikan, siapa ahli yang sebenarnya? Feng Group saya atau keluarga Jiang? Zhao Qifan, kau berani bersaing? Bersainglah, kalau begitu aku akan bersaing. Apa yang perlu ditakutkan? Bisakah Xiao Zhao melakukannya? Paman jangan khawatir. Dalam hal budidaya ikan, meskipun aku bukan ahli, tapi itu pasti lebih dapat diandalkan daripada metode pernapasan buatan miliknya. Baiklah, kalau begitu, kami setuju. Mari kita bersaing. Semuanya. Kedua ikan ini dibesarkan oleh Tuan Liu dan saya. Aku sudah bunuh lebih dari 10.000 ikan.
Mereka juga tidak mau bergerak. Jika ini terus berlanjut, ikan-ikan itu mungkin mati karena sakit. Kalian berdua, siapapun yang bisa menyembuhkan ikan, orang itu menang. Saya memilih Dr. Jian. Biarkan Dr. Jian mengobati ikan saya. Baiklah, tidak masalah. Kau benar-benar tercela. Kau jelas tahu bahwa Dr. Jian pasti akan menyembuhkan ikan itu. Anak ini mungkin membunuh ikan itu. Begitu banyak orang menjadi saksi. Apa yang kau takutkan? Jika mati, paling buruk keluarga Jian akan menggantinya. Baiklah. Zhou Qifankan. Jika kau membunuh ikan itu, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Saya menyatakan kompetisi ini resmi dibuka. 18 tahun studi medis yang berat akhirnya bisa digunakan hari ini. Mengobati ikan bagiku adalah hal yang sangat mudah. Semuanya. Ikan ini, menurut diagnosis saya, menderita anoreksia. Kadar oksigen darahnya sangat rendah. Menggunakan peralatan profesional saya bisa menyembuhkannya dengan cepat. Ini adalah vibrator ultrasonik hasil pengembangan saya. Ini merangsang ikan dengan frekuensi tinggi. Ikan itu akan segera pulih vitalitasnya. Berguna. Ikan saya sudah mulai makan. Dr. Jiang memang profesional. Dengan perawatan sesederhana itu, ikan saya telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Tuan Muda Feng memiliki orang yang begitu cakap di bawahnya. Mengikuti Tuan Muda Feng, penguasaan industri budidaya ikan sudah dekat. Mendominasi industri budidaya ikan katamu. Dengan metodenya, ikan ini cepat atau lambat akan mati. Kau bicara omong kosong, nak. Jika kau tidak tahu apa-apa jangan membuat keributan. Ikan saya baik-baik saja. Bagaimana bisa hampir mati? Zhou Qifan, aku memperingatkanmu. Obati dengan benar untukku. Paman Jian, pinjamkan aku tanaman pot itu sebentar. Baiklah. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Tuan Muda Feng tenang saja. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan menang. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengambil segenggam lumpur busuk dan kotor, dan melemparkannya ke dalam. Apa kamu mencoba membunuh ikanku? Sudah kubilangkan. Anak ini hanya pembuat onar kecil. Dengan metode kamu, sulit bagi ikan itu untuk tidak mati. Ayah, apakah Anda pikir Zhou Qifan melakukan ini benar-benar berguna? Dengan keadaan seperti ini, kita hanya bisa mempercayainya. Lihat, ikannya mati. Ikanku. Hei ikanku. Ini kamu. Ini kamu pembuat onar kecil. Kamu membunuh ikanku. Kenapa kau begitu gelisah? Siapa bilang sudah mati? Hanya saja tidak bergerak. Lihat, awalnya masih ada secercah harapan. Sekarang, kamu benar-benar membunuhnya dengan perawatanmu. Semuanya, sudah kubilang sebelumnya, orang ini hanyalah orang tak berguna yang sok tahu. Lihat kan, dia sudah menyebabkan bencana besar kan. Aku menasihati kalian semua untuk meninggalkan kegelapan dan merangkul cahaya, dan segera bergabung dengan grup Fengku. Tuan Muda Feng benar, keluarga Jiang memang sudah tamat. Tepat sekali maksudku, seorang pedagang kecil dari pasar basah. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan seorang dokter medis? Apakah kami keluarga Jiang akan membiarkan fondasi yang kami bangun dengan susah payah berakhir begitu saja? Dokter Jian, aku mohon padamu, tolong campur tangan, selamatkan ikanku. Ini semua salahku, karena mempercayai pembuat onar kecil ini. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Jangan khawatir, Tuan Li, ini hanya masalah kecil. Aku akan mengambil peralatanku sekarang untuk mengobati ikanmu. Tunggu, jika kau benar-benar melakukannya, ikan ini akan berakhir seperti milik Tuan Liu. Pasti mati. Omong kosong, ikan Tuan Liu. Setelah perawatanku, hidup dan energi, beraninya kamu bicara omong kosong seperti itu? Itu hanya kilasan terakhir kehidupan. Jika kau tidak percaya, lihatlah. Ikanku. Apa yang terjadi? Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mengapa mati? Bukankah kamu bilang bisa menyembuhkannya? Mengapa mati? Ini tidak mungkin. Seharusnya tidak begitu. Pasti dia. Pasti dia yang menyebabkan kekacauan ini dengan lumpur. Dia merusak lingkungan. Ikan itu mati keracunan.
Jangan bicara omong kosong. Aku bahkan tidak menyentuh ikanmu. Kau jelas membunuhnya dengan perawatanmu. Dan seorang dokter pengobatan. Dokter gadungan. Hak apa yang kamu miliki untuk mengkritikku? Bukankah kamu juga membunuhnya dengan perawatanmu? Tunggu, lihat. Ikan yang dirawat oleh Zhao Qifen ini. Dia bergerak. Benar, bergerak. Ikanku bergerak. Apa yang sedang dilakukan ikan ini? Itu telur ikan. Ikanku bertelur. Tidak mungkin. Ikanku mati karena diobati. Bagaimana mungkin anak ini bisa menyelamatkan ikan itu? Dan bahkan membuatnya bertelur. Bukankah sudah kubilang? Kubilang juga jangan dia yang obati. Tapi kau tidak mau percaya padaku. Salah siapa itu? Qifen, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana bisa ikan Tuan Liu? Tadi baik-baik saja. Dan sekarang mati. Karena dia. Buat diagnosis yang salah sejak awal. Kedua ikan ini sama sekali tidak menderita anoreksia. Mereka justru sedang musim kawin. Musim kawin. Tepat sekali. Ikan di musim kawin mereka paling mudah terkejut. Dia baru saja menggunakan instrumen untuk merangsang ikan. Lalu dia memberinya makan. Sejumlah besar makanan. Ikan ini bahkan jika tidak mati akan hancur. Lalu, mengapa Anda memasukkan semua ini? Lumpur dan gulma. Karena ikan sangat menyukai lingkungan seperti ini. Tidakkah kau pernah mendengar pepatah? Bunyinya air terlalu jernih. Tidak ada ikan saat memelihara ikan. Lingkungan adalah yang terpenting. Jadi begitu. Tidak heran ikanku bertelur. Putraku yang berharga akhirnya punya keturunan. Tuan Li, ini adalah betina. Oh benar. Putriku yang berharga. Bukankah kamu bilang bisa menyembuhkannya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mana ku tahu? Pengetahuan ini, guruku saja tidak tahu. Bagaimana dia bisa tahu? Aku tidak peduli. Kamu harus bertanggung jawab. Aku ingin kamu membayar nyawa ikanku. Aku ingin kamu mengganti kerugianku. Apa yang kamu lakukan? Kompetisi itu pilihanmu sendiri. Apa hubungannya dengan kami? Jangan lupa, hanya kamu yang bersikeras agar kami mengobatinya. Fang Tangyon, apa maksudmu? Kamu takkan berbuat apa-apa. Apa itu budidaya ikan? Itu investasi. Di mana investasi tidak rugi? Apa hubungannya dengan kami? Kamu. Semuanya. Kalian semua lihatlah. Ini yang kau sebut Tuan Muda Feng. Dia membunuh ikan orang lain. Dan dia bahkan tidak peduli. Orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Apakah kau benar-benar ingin mengikutinya? Benar sekali. Fang Tangyon ini juga tidak bisa dipercaya. Kita tidak bisa bekerja sama dengannya. Ikan kita terikat pada nasib dan hidup kita. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang salah? Kita akan tamat. Tuan Zhao, Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Anda menyembuhkan ikan saya dan keluarga Li kami. Puluhan orang tua dan muda. Terima kasih. Mulai sekarang, saya Li Huipeng. Bersumpah ikut padamu hingga mati. Saya juga. Tuan Zhao. Sebelumnya saya keliru. Mulai sekarang saya pasti akan mengikuti Anda. Kami juga. Kami tidak akan mundur. Tidak akan mundur. Kalian sekelompok orang yang pelin-pelan. Seperti yang diduga tidak bisa diandalkan. Sialan, kalian membunuh semua ikan saya. Dan kalian masih berpura-pura di sini. Baiklah, karena kalian tidak menghargai kebaikan saya, maka jangan salahkan saya. Karena tanpa belas kasihan. Masuk. Apa yang akan Anda lakukan? Feng Tingyun, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang saya lakukan? Karena alasan tidak berhasil. Aku nggak akan bercanda lagi. Selama saya menangkap kalian semua. Sumber daya perikanan Jiancheng akan menjadi milik saya sendiri. Lakukan. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh Tuan Zhao? Li Jiacheng Dewa Saham Daxia. 3 taipan dunia investasi. Bukankah ini Liu Jiahe Ratu Hiburan? Dan orang ini, bukankah ini Alabai, Pangeran Minyak Anta? Bagaimana mungkin mereka bisa datang ke Jiancheng kita? 3 tokoh besar. Mengapa kalian datang? Siapa kau? Saya Feng Tangyon. Jiancheng ini bisa dikatakan sebagai wilayah saya. Kukira kalian bertiga tidak benar-benar datang ke wilayah saya. Maaf atas sambutan yang kurang baik. Maaf tak keluar menyambut kalian. Wilayahmu, sungguh bukan. Tuan Zhao bahkan belum bicara. Hak apa yang kau punya untuk mengatakan ini wilayahmu? Tuan Zhao. Dengan hak apa dia? Untuk Anda memanggilnya seperti itu. Hanya karena Tuan Zhao adalah orang nomor 1 di dunia budidaya ikan. Raja ikan yang legendaris. Apa? Tuan Zhao adalah Raja Ikan. Raja Ikan. Tidak heran dia sangat profesional. Ternyata dia adalah Raja Dunia Budidaya Ikan. Raja Ikan. Saya tamat. Hari ini saya menyinggung Raja Ikan. Kau melawan Raja Ikan. Kau harus bertanya pada kami 3 taipan. Apakah kami setuju atau tidak? Pergi dari sini. Ya. Ayo. Mulai sekarang di dunia budidaya ikan, Tuan Zhao sendirilah yang akan berkuasa. Salam Raja Ikan. Salam Raja Ikan yang mulia. Salam Raja Ikan yang mulia. Peternakan
kilat. Selamat Tuan Zhao, pada pernikahan ini, hari yang gembira, untuk memotong pita peresmian peternakan babi Anda. Benar-benar membawa kebahagiaan ganda. Terima kasih semuanya. Namun atas nama sebagian besar, netizen saya ingin bertanya kepada Anda. Dalam 3 tahun terakhir, Anda melalui budidaya ikan, telah menjadi orang terkaya di dunia, dan dikenal sebagai Raja Ikan. Mengapa saat ini, Anda meninggalkan industri perikanan, dan beralih ke peternakan babi? Dalam beberapa tahun terakhir, harga ikan telah digelembungkan secara artifisial. Beberapa ikan harganya lebih dari 100 juta. Ini benar-benar berlebihan. Dan sekarang, populasi ikan global telah pulih perlahan. Dan harga ikan telah kembali normal. Orang biasa seperti kita, sekarang mampu makan ikan. Ini adalah hal yang baik. Adapun aku menjadi Raja Ikan, aku atau bukan itu tak penting. Tuan Zhao, memang sesuai reputasi investasi. Raja generasi baru. Kesadaran dan rasa tanggung jawab seperti itu benar-benar membuat kami kagum. Sama sekali tidak. Saat ini aku hanya ingin beternak babi dengan baik dan menjalani hidup yang baik. Bagus. Bagus sekali Kifan, saya mendukungmu. Apa ini benar-benar hal semacam ini terjadi? Semuanya, berita mendesak, karena misterius. Demam babi yang melanda seluruh dunia. Babi domestik mati dalam jumlah besar. Harga daging babi telah meroket, sebanyak 1 juta kali lipat. Ahli bilang peternakan babi akan jadi tren terbesar di dunia investasi. Apa?